gitu. Nah, kedempling itu berarti kan itu nama dari alat musik. Alat musik. Alat musik itu punya Majalengka. Punya Majalengka. Kedempling Khasnya orang Majalengka, nggak ada di mana-mana. Zaman pada waktu itu, nggak ada pandai-pandai gamelan yang terbikin dari besi. Yang ada di sini. Dan sekian tahun kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur pada bikin. Dulunya Jawa Tengah, Jawa Timur nggak pada bikin dari besi, bikinnya dari perunggu. Karena orang kita di sini orang Majalengka cari bahan perunggunya juga sulit, makanya dia membuat dengan bahan besi. Besinya besi apa? Besi drum. Besi drum minyak itu. Seperti itu. Nah, dengan adanya kesenian khas Majalengka, tari kedempling ini tentunya kan mendapat respon positif ya dari Majalengka. Nah, itu Abah mengembangkan tarian kedempling ini, apakah ada semacam kursus atau apa gitu? Ya, melalui latihan. Latihan. Jadi mewariskan itu dengan cara latihan. Setelah diterima, ya udah Mak, nanti hari anu kita berlatih. Termasuk berlatih lagunya, cara nepak gendangnya, dan langsung latih tariknya. Dalam tarian kedempling itu ada berapa gerakan sih, Mak? Kalau nggak salah, 1, 2, lebih dari 10 gerakan. Lebih dari 10? Iya, itu pun dalam durasi 7 menit. 7 menit? Iya. 10 gerakan dalam durasi 7 menit? Iya. Nah, itu dulu sebenarnya tarian kedempling itu tujuannya untuk apa sih? Ya, mungkin tahu lah gitu. Di zaman penjajahan kalau. Mungkin sudah kebayang ya. Di zaman penjajahan para pelaku seni itu kan orang-orang bodoh, orang-orang tidak sekolah. Jadi cara mencari makan dengan cara apa? Makanya dia memanfaatkan apa yang ada pada dirinya dengan melalui ngamen itu. Yang namanya ngamen itu tidak dipanjat, tidak dipesan, datang sendiri, gemprung, terus direspon. Ada yang ngasih uang, ada yang jogetin, ya udah selesai. Cuma buat makan 1 kali, 2 kali makan. Gitu. Jadi lebih kurangnya pada waktu itu perjuangan para pelaku seni itu sangat di zaman Belanda di tahun 1930-an kan, kata orang yang mengetahui 1930-an. Di zaman itu kan masih lagi gawat-gawatnya masyarakat Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Jadi pelaku ronggeng kedempling itu bukan seniman dalam ini. Oh, bukan? Bukan. Jadi apa ya? Orang biasa punya karakter seni, punya bakat. Orang sudah bilang boga bakat seni. Jadi makanya dia tari juga nggak keruan hitungannya, nggak keruan ABC-nya. Jadi sebenarnya tarian kedempling itu tarian yang spontan ya? Tarian spontan. Hanya setelah dia bukan berguru, jadi seolah-olah memperhatikan. Tadinya itu tarian spontan aja, asal uget lah orang sudah bilang. Tarian asal uget, asal kena sama gendangnya gitu. Jadi nggak keruan habis ini harus begini, habis ini nggak ada susunannya. Jadi asal ugetnya begini, pengendanger itu ya udah cocok itu tariannya gitu. Dan setelah dia sering nonton topeng dan kenal dengan mimi saya, dan kenal dengan Wak saya, Wak Chandra gitu. Nah, terus dia mungkin bukan berguru di sana. Orang Jawa bilang niteni, orang Sunda bilang ngeleukeunang. Jadi aku mempelajari gitu. Memperhatikan. Ya, karena dia orang punya bakat. Asal dari memperhatikan saja. Ya meskipun tidak plus gitu. Makanya tarian kedempling itu kesannya tuh agak apa ya? Apa bahasa ini? Agak simple. Simple. Bukan simple, makan simple kan. Jadi agak apa ya? Unik. Bukan glamor ya. Jadi agak dari tarian Sunda ya bukan. Tarian kesannya tuh kayak tarian ronggeng ya bukan, kayak tarian topeng ya bukan. Jadi karena dia mencampurkan susunan tari dari tarian yang tidak berurutan, dicampur dengan tarian yang berurutan, ABC gitu. Nah, makanya jadilah tersusun. Jadi tersusun tarian kedempling semacam itu. Tadinya asal uget begini, gendangnya begini, ya udah itu tariannya gitu. Jadi enggak keruan iya ngincak, iya gedut, iya apa enggak. Jadi asal uyat begini,
ya udah ya orang nari rongeng pada gitu aja ya asal pong jikdir aja gitu aja. Oh, kedempling itu sebenarnya sangat simpel ya, tariannya Iya, sangat klasik simpel ya. Simpel sekali. Jadi asal ugat lah gitu ya. Tapi karena Ugat itu mungkin goyang ya. asal goyang. Ya, gerak lah goyang. Ya, gitu. jadi bahasa guyonannya asal ugat. Iya, iya. Jadi langsung langsung diterima oleh penggendang gitu. Jadi asal ugat begini, gendangnya begini, ya udah jadi. Gitu. Jadi rongeng kedempling itu tarian yang tidak tersusun, tidak pakai susul. Gitu. Ya. Dan setelah dia bukan berguru, dia memperhatikan tarian topeng, maka memasukkan tarian topeng Tumenggung, dicampurkan dengan tarian kedempling. Nah di situ agak bukan tersusun, agak kesannya agak tersusun. Oke. Itu jadi kalau mau ganti tarian sepak soder dulu, terus nanti nari lagi, terus mau ganti sepak soder dulu gitu. Sepak soder itu capang, semacam capang itu, semacam gitu. Dan itu sebenarnya tari kedempling itu tidak di apa ya? Kan ada beberapa tarian nih, Bah, yang dia itu akan ditarikan pada event-event tertentu. Iya. Kalau kedempling enggak ya? Misalnya Kalau acara dulu, apa? zaman dulunya, Iya. Enggak. Berarti itu bebas kapan jadi, aja kan? zaman dulunya dengan ngamen atau ada pula zaman dulunya orang bayi 40 hari tuh Yeah. namanya tuh ngabuburan. Ya malamnya kan kumpul keluarga terus panggil. Ya itu zaman itu Bigerot sama Mihaneng itu panggil dua-duanya karena jadi enggak disadar kamu berapa bayarnya, enggak. Dia itu panggil panjaknya sikan ya kak Bapak Chandra tuh. Ya suka bucah-bucah kita bayar karena gue ya gitu. Ya naga wayang. Ya udah jadi dengan siapapun jadi. Nah ini keistimewaannya. Kalau yang tarian yang di pola itu harus spesial. Melekat ya. Ya misalnya gamelannya ini, tariannya ini. Iya. Kalau kedempling itu sebenarnya ngikutin musik, ngikutin bunyi gendang. bunyi gendang ya. Iya. Jadi itulah yang namanya asal uyak gitu. Jadi meskipun polanya ada dari gerakan topeng, tapi harusnya tidak di pola, tidak di ABC gitu. Kan kalau melatih tari di seri A gerakannya sekian gerakan gitu. Terus peralihan capang. Terus pindah ke seri B ini ABC-nya gitu. Kalau kedempling enggak maksudnya. Jadi dia punya dasar uyak ditambah dengan tari topeng, ya makanya lebih terarah gitu. Ada semacam lebih terarah. Jadi kedempling itu sebenarnya tariannya sangat simpel ya, Bah? Simpel sekali. Simpel ngikutin apa alur dari gendang apa itu. alur gendang. Tinggal ngikutin aja dan gerakannya gerakan yang simpel juga kan, Bah? Simpel juga. Nggak ribet kan? Tidak dibuat-buat. Ya. Tulis terus apa ya? Terus masuk kemana aja musiknya? Masuk kemana aja boleh? Ya, gerakannya maksudnya gerakan itu bisa masuk ke musik apa aja kan? Ya musik gamelan. Ya, musik gamelan apa aja kan? Gamelan apa aja bisa masuk ke gamelan gede bisa, ke gamelan kedempling bisa, ke kecapi juga bisa. Asal tukang kecapinya bisa ngelagunya, ada tukang gendangnya, gitu. Ya kadang-kadang nanggap kecapi ada tari kedemplingan, silahkan. Gitu. Hanya pada waktu itu belum ramai usum sadap menyadap, belum ada grup-grup pelatih, sanggar-sanggar belum ada. Gitu. Makanya saya memperhatikan itu tuh dari melihat gitu, terus disesuaikan dengan apa yang ada di saya, gitu. Jadi satukan, rongeng kedempling itu, maka bahasanya tuh bingung. Kalau disebut ronggeng, yang tidak berkostum ronggeng, kalau disebut penari, ya yang bentuknya kayak ronggeng kan gitu. Kostumnya tuh kayak kostum topeng. Kostumnya tuh dia pakai celana segini, dia pakai samping apa ini. Kalau topeng mau pakai sobra, pakai kedok, ini mah enggak pakai ikat begini, pakai ikat. Ya udah apa aja paling kacamata paling yang punya kacamatanya, yang enggak gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada patokannya. Tidak ada patokan. Tapi kostumnya tuh kostum seperti topeng. Jadi nggak boleh kayak kostum ronggeng. Iya. Gitu. Tapi tidak pakai topeng, maksudnya. Tapi nggak pakai topeng. Kostum topeng tapi tidak pakai topeng nggak ya. pakai sobra, jadi cuma pakai ikat biasa, ya kacamataan, bengesan, bedakan yang udah selesai. Nah, semenjak 2015 sampai sekarang itu banyak nggak sih, Bah, yang menggeluti tari kedempling ini sekarang? Alhamdulillah ya, bukan saya ngaku. Setiap sanggar di Kabupaten Majalengka semua punya rongeng kedempling. Tapi cikal bakalnya tuh yang mewarisi dari saya, dari sanggar Rancage di Cigasong. Jadi tadinya tuh yang sekarang pada punya sanggar tuh dulunya kan belajarnya di sanggar itu. Belajar di situ. Setelah dia bisa mengembangkan di sanggar sendiri, dia
menerima siswa ya diajarkan materi, Ya. masuk dalam materi pelajaran sanggar ini gitu. Ya, jadi murid-muridnya Racaga itu setelah belajar selesai menari kedempling, mereka membuat sanggar sendiri ya. Jadi tarian kedempling itu banyak di sanggar-sanggar yang ada Di Majalengka banyak. Banyak ya. Karena bicara seni itu bicara hati. Hati bicara Iya. hati masalah. Kalau bukan jiwa seni nggak bakalan bisa. Nggak bakal. Waduh, belajar juga susah. Iya, iya betul. Susah, belajar juga susah itu masalahnya. Nah, terkait dengan kesenian tari kedempling ini, harapan Abah ke depannya seperti apa sih? Ya, karena harapan saya itu ya semoga aja generasi-generasi yang akan datang ya terus memelihara ini. Yang penting bukan karena materi di sini. Ya, Ya di sini kita bicara seninya, ya. seninya. Karena ini memang seni tidak semua punya. Orang di wilayah 4 saja, saya bukan karena omong saya pernah penelitian, saya tanya ke tokoh-tokoh seni di sana. Banyak teman-teman dan saudara-saudara tokoh seni di Kuningan ya, banyak teman-teman saya, juga banyak siswa-siswa saya. Ya. Tanya, di sana ada nggak? Nggak ada, adanya Rongeng Buyung. Gitu. Dan selanjutnya ya, cara di sana ke Tambi, Sanggar Tambi, saudara saya, perempuan, namanya Wangi. Ini mana beli sih Rongeng? Jadi orang takon gini Kang Atta. Saya mau tanya ke Kang Atta, Rongeng kedempling tuh di mana? Ini asli kesenian orang Kabupaten Majalengka. Jadi nggak ada di setiap wilayah mana saja. Jadi di sini saya punya keyakinan, oh, jadi kalau kita katakan semacam kostum, oh ini mungkin kostum seninya orang Majalengka. Dan itu pun penarik kedempling itu sulit pakai istilah bahasanya. Apakah disebut ronggeng kedempling atau penarik kedempling? Karena bicara ronggeng, kostumnya bukan kostum ronggeng, kostum dalang topeng. Tapi nariknya bukan nari topeng. Ya makanya saya terus katakan aja, ya ini tarinya bukan ronggeng, ini tari kedempling. Gitu aja. Jadi lebih condong ke menamakan alat gamelannya saja gitu. Nah, karena penarik kodong kedempling itu ikut dengan suara gendang gitu. Gitu. Oke, itu ya teman-teman, terutama teman-teman muda di Majalengka, bahwa ternyata tari kedempling ini adalah salah satu tarian khas Majalengka yang perlu kita lestarikan, kita kembangkan ya, terutama teman-teman yang generasi muda, karena walau bagaimanapun ini tarian sudah ada sejak lama yang perlu kita teruskan, kita lanjutkan sebagai warisan nenek moyang kita dalam hal berkesenian dan berbudaya.